Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Putri. Dan saya Herdini Indah Rosita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan. Nah, yang akan kita bahas pada bab ini yang pertama ada pengertian siklus persediaan dan pergudangan. Yang kedua, fungsi-fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, pengaruh e-commerce terhadap manajemen persediaan. Yang keempat, bagian dari audit persediaan. Yang kelima, audit atas akuntansi biaya. Yang keenam, prosedur analitis. Yang ketujuh, metodologi desain pengujian perincian saldo. Yang ke-8, pengamatan fisik dan penetapan harga dan kompilasi. Dan yang terakhir ada integrasi pengujian. Pembahasan pertama ada pengertian siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik karena berhubungan dengan siklus transaksi lainnya. Untuk perusahaan manufaktur, bahan baku masuk ke siklus persediaan dan pergudangan melalui siklus akuisisi dan pembayaran. Sedangkan tenaga kerja langsung masuk melalui siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan berakhir saat barang dijual pada siklus penjualan dan penagihan. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus dokumen dan pencatatan terkait. Siklus ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, pemrosesan pesanan pembelian. Permintaan pembelian merupakan formulir yang digunakan sebagai permintaan kepada Departemen Pembelian untuk memesan persediaan. Permintaan ini biasanya diawali oleh personel di bagian persediaan ketika bahan baku diperlukan. Secara otomatis, bisa juga diawali oleh program komputer saat bahan baku mencapai tahap yang ditentukan oleh pesanan atas bahan baku yang diperlukan karena pesanan konsumen, ataupun oleh pesanan yang didasarkan pada perhitungan bahan baku secara periodik. Yang kedua ada penerimaan bahan baku. Penerimaan atas bahan baku yang dipesan, yang merupakan bagian dari siklus akuisisi dan pembayaran, mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas bahan baku yang diterima. Yang ketiga ada penyimpanan bahan baku. Saat diterima, bahan baku biasanya disimpan di bagian penyimpanan. Ketika departemen lain membutuhkan bahan baku untuk produksi, personel yang bertanggung jawab menyerahkan surat permintaan atas pengadaan bahan baku, pesanan pekerjaan, atau dokumen dan notifikasi elektronik terkait yang mengindikasikan jenis dan jumlah bahan baku yang diperlukan. Yang keempat ada pemrosesan produk. Pemrosesan persediaan bervariasi di setiap perusahaan. Perusahaan menentukan barang jadi dan kuantitas produksi berdasarkan pesanan khusus dari konsumen, perkiraan penjualan, tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan aliran produksi ekonomis yang dijalankan. Yang kelima ada penyimpanan barang jadi. Saat barang jadi diselesaikan, barang ditempatkan di ruang penyimpanan untuk menunggu pengiriman. Pengendalian atas barang jadi biasanya merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Yang keenam ada pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman aktual atas barang ke konsumen untuk dibayarkan dengan kas atau aset lainnya seperti piutang dagang akan menciptakan pertukaran aset-aset yang diperlukan dalam memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir ada berkas utama persediaan perpetual. Pencatatan perpetual yang terpisah biasanya dilakukan untuk bahan baku dan barang jadi. Kebanyakan perusahaan tidak menggunakan perpetual untuk barang setengah jadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh e-commerce terhadap manajemen persediaan. Manfaat utama internet untuk mengelola persediaan adalah untuk menyediakan informasi lengkap mengenai persediaan mereka berbasis real-time kepada rekan bisnis, di antaranya para pemasok dan pelanggan. Informasi mengenai jumlah yang disimpan, lokasi produk, dan data lainnya membantu para pemasok bekerja sama dengan manajemen untuk mengawasi
aliran persediaan. Pelanggan biasanya meminta informasi langsung atas data persediaan, seperti informasi ketersediaan produk, status pengiriman dan pesanan, kualitas produk dan tingkat kepercayaan, dan spesifikasi kompatibilitas untuk diintegrasikan dengan produk lainnya. Pembahasan selanjutnya ada bagian dari audit persediaan. Audit atas siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda. Yang pertama, akuisisi dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. Bagian audit ini meliputi 3 fungsi pertama, yaitu pemrosesan atas pembelian pesanan, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal atas ketiga fungsi tersebut dan kemudian melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi baik untuk siklus akuisisi dan pembayaran dan siklus penggajian dan personalia. Yang kedua ada pemindahan aset dan biaya. Pemindahan internal dalam persediaan meliputi fungsi keempat dan kelima, pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Klien membukukan aktivitas tersebut dalam pencatatan akuntansi biaya yang independen dari siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan fungsi terakhir. Oleh karena proses ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan, maka auditor harus mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus ini, termasuk prosedur dalam verifikasi akurasi kredit atas persediaan yang dicatat dalam berkas utama persediaan perpetual. Yang keempat ada pengamatan persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien dalam menghitung persediaan fisik untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat memang ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Pemeriksaan fisik merupakan jenis bukti penting yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan penghitungan persediaan. Yang terakhir, harga dan kompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien mengikuti metode persediaan yang sesuai dengan SAK dan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Prosedur yang digunakan auditor untuk melakukan verifikasi biaya ini disebut pengujian harga. Audit atas akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah proses yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya terkait sejak bahan baku dipesan sampai barang selesai diproduksi dan dipindahkan ke penyimpanan. Jenis pengendalian ini dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama, pengendalian fisik atas bahan baku barang setengah jadi dan persediaan barang jadi. Yang kedua, pengendalian atas biaya terkait. Kemudian pengujian akuntansi biaya. Konsep dalam audit atas akuntansi biaya persediaan tidak berbeda dengan yang dibahas dalam siklus transaksi lainnya. Auditor perlu memperhatikan 4 aspek dalam akuntansi biaya, yaitu yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan. Yang kedua, dokumen dan pencatatan pemindahan persediaan. Yang ketiga, berkas untuk persediaan perpetual. Dan yang terakhir, pencatatan biaya per unit. Prosedur analitis. Prosedur analitis adalah hal yang penting dalam audit persediaan dan pergudangan, seperti halnya dalam siklus lain. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa prosedur analitis yang biasa dilakukan dan salah saji yang mungkin ditemukan saat menjadi fluktuasi. Prosedur analitis membandingkan persentase laba kotor dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji atas persediaan dan HPP.
Prosedur analitis yang kedua, membandingkan perputaran persediaan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan dengan perputaran tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, persediaan uang yang mempengaruhi persediaan dan HPP lebih saji atau kurang saji atas persediaan. Prosedur analitis yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, lebih saji atau kurang saji atas biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan HPP. Prosedur analitis yang keempat, membandingkan perluasan nilai persediaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perluasan yang mempengaruhi persediaan dalam HPP. Prosedur analitis yang terakhir, membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi, salah saji atas biaya per unit persediaan, terutama biaya tenaga kerja langsung dan overhead manufaktur yang mempengaruhi persediaan dan HPP. Metodologi desain pengujian perincian saldo. Auditor pertama kali harus mengenali persediaan klien dengan melakukan pengecekan terhadap fasilitas penyimpanan klien, termasuk area penerimaan barang penyimpanan, produksi, perencanaan, dan penyimpanan catatan. Saat berusaha memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien atas persediaan, auditor menilai resiko bisnis klien dengan menentukan apakah terdapat resiko peningkatan salah saji material dan persediaan. Setelah menilai resiko bisnis, klien auditor memutuskan salah saji yang dapat diterima dan resiko bawaan atas persediaan. Saat menilai resiko pengendalian, auditor terutama berfokus pada pengendalian internal atas pencatatan perpetual, pengendalian fisik, penghitungan persediaan, dan penetapan harga atas persediaan. Pengamatan fisik dan penetapan harga dan kompilasi. Pengamatan fisik atas persediaan. Untuk memeriksa efektivitas metode klien dengan penghitungan persediaan dan mendapatkan keyakinan dari klien atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan maka auditor harus: yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo akhir tahun. Yang kedua, mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, melakukan tanya jawab kepada klien tentang prosedur perhitungan mereka. Dan yang terakhir, melakukan pengujian terpisah atas perhitungan fisik. Audit penetapan harga dan kompilasi. Pengujian harga persediaan meliputi seluruh pengujian atas harga barang klien per unit untuk menentukan apakah harga tersebut benar. Yang pertama, pengendalian harga dan kombinasi. Yang kedua, prosedur penetapan harga dan kompilasi. Yang ketiga, penilaian persediaan. Dan yang keempat, penetapan harga persediaan yang diproduksi. Yang terakhir, integrasi pengujian. Yang pertama, pengujian atas siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, pengujian atas siklus pengajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian atas siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, pengujian akuntansi biaya. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga dan kompilasi. Dan yang terakhir, biaya perolehan atau harga pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.